Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatal Islam, kita melanjutkan kajian kita Mawa'idhur Rasul, wasiat-wasiat dan nasihat-nasihat Rasulullah SAW yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita di dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law ta'lamuna ma a'lam la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila. Akhrajahu al-Bukhari. Demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kalian akan menangis banyak dan sedikit tertawanya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari di nomor 6637. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa jika kita mengetahui apa yang beliau ketahui, yaitu min umuril akhirah, tentang dahsyatnya azab kubur, tentang dahsyatnya hari kiamat, tentang dahsyatnya api neraka, tentang mengerikannya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Ini menunjukkan akal Islam bahwa kita sebagai seorang hamba penting dan wajib sekali untuk betul-betul mengetahui tentang hakikat kehidupan akhirat. Karena di akhirat adalah merupakan hakikat hidup kita. Kita di dunia tidak akan lama. Kita di dunia sementara. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setiap jiwa pasti akan merasakan kematian itu. Kita akan mengalami fase setelah kehidupan dunia, itu fase alam kubur, kemudian fase kebangkitan dari alam kubur menuju padang mahsyar. Di sanalah kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diberikan kenikmatan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala azab yang pedih, na'udzubillah. Maka saudaraku sekalian, untuk inilah kita berpikir. Untuk itulah kita mempersiapkan diri. Oleh karena itulah, ketika ada seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi? Kata Rasulullah, madza a'dadta laha? Apa yang kamu persiapkan untuknya? Rasulullah tidak menjawab akan terjadi sekian, sebegini, begini, karena itu adalah ilmunya hanya Allah yang Maha tahu. Akan tetapi Rasulullah mengatakan, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Demikian pula kita. Apa yang kita persiapkan untuk kematian kita setelah kita nanti di alam kubur, kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang akan menjawab adalah amal kita, ya. Kita meninggal tidak akan membawa mobil kita yang mewah, tidak akan membawa rumah kita yang megah. Harta yang kita miliki di dunia akan diwariskan kepada anak-anak kita. Yang akan kita bawa sampai kuburan nanti adalah amalan kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan yatba'ul mayyit thalathah, yang mengikuti mayat itu 3, 2 kembali dan 1 akan bersama dia. Yang bersama dia apa itu amalannya. Naam, amal. Makanya kewajiban kita yang kita pikirkan sekarang adalah amal dan beramal. Jangan hanya sebatas memikirkan bagaimana saya bisa memiliki harta yang banyak. Bagaimana hanya sebatas memikirkan bagaimana saya bisa meraih kedudukan yang tinggi. La wallah, itu semuanya hanya akan fana. Itu semuanya hanya akan memperberat hisab kita pada hari kiamat. Bukan berarti kita tidak mencari harta. Akan tetapi terlalu memperbanyak harta memperberat hisab kita nanti pada hari kiamat, na'udzubillah.
Saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azani Allah wa yakum. Maka orang yang di dunia banyak tertawa dan sedikit menangis, barangkali di akhirat dia akan lebih banyak menangisnya. Tapi orang yang di dunia ia lebih banyak menangis, takut kepada Allah, maka dia akan tenang, insyaallah dia akan tertawa bahagia melihat hasil amalannya kelak pada hari kiamat. Sebagai disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tidak akan terkumpul dua rasa aman dan dua rasa takut kepada seorang mukmin. Siapa yang merasa aman di dunia, maka di akhirat dia akan ketakutan, kata Rasulullah. Siapa yang di dunia dia ketakutan, dia takut akan azab api neraka sehingga ia pun berusaha melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat dia akan aman, dia akan merasa aman. Masya Allah. Pilih, silahkan. Kita mau merasa aman di dunia, tidak mungkin dua-duanya. Tidak mungkin dua aman itu kita bisa kumpulkan. Karena demikian yang Allah firmankan dalam hadis qudsinya. Allah mengatakan, aku tidak akan mengumpulkan dua rasa aman dan dua rasa takut. Iya. Berarti yang harus kita pilih adalah kita harus takut di dunia ini, akhi. Takut akan azab Allah. Maka rasa takut itu yang menyebabkan kita berusaha untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, lebih baik kita nanti amannya di akhirat saja. Karena aman di dunia seringkali malah yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka, na'udzubillah. Kemudian kita masuk hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia mengucapkan kata-kata yang baik atau ia diam. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Adapun Bukhari yaitu di nomor 6018, adapun Muslim yaitu di nomor 47. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa sifat orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat itu menjaga lisan. Kenapa Rasulullah mengaitkan dengan keimanan kepada Allah dan kehidupan akhirat? Karena orang yang menjaga lisan, ya, dia itu menunjukkan bahwa dia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dia yakin akan adanya hari pembalasan nanti. Maka dia berusaha untuk menjaga lisannya. Maka Nabi mengatakan hendaklah ia ucapkan kebaikan atau diam. Karena subhanallah saudaraku, kalau kita perhatikan dosa lisan itu semuanya besar, tidak ada yang kecil. Lihat dosa-dosa lisan itu, di antaranya dusta. Ya, dusta ini termasuk dosa besar. Bahkan yang paling besar dari kedustaan itu berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah. Demikian pula berdusta atas nama para sahabat, berdusta atas nama para ulama. Sehingga akhirnya gara-gara dusta itu dijadikan syariat, sementara ia bukan syariat Allah Jalla wa'ala. Makanya Rasulullah SAW sabda, man kadzaba alayya muta'amida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Berapa banyak di bulan Rajab ini berseliweran hadis-hadis palsu. Ya, hadis tentang keutamaan puasa Rajab awal bulan. Sementara para ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Qayyim dan yang lainnya menyatakan bahwa hadisnya palsu. Sehingga akhirnya berapa banyak orang yang akhirnya sengaja atau tidak sengaja ia berdusta atas nama Rasulullah SAW. Saudaraku sekalian, dan itu dosanya besar sekali. Rasulullah sabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Maka akhi, ini dosa lisan. Orang yang berbicara dalam agama tanpa ilmu, hanya sebatas dengan pendapat dan ra'yu, ia berdusta atas nama Allah.
Orang yang mengatakan ini halal, ini haram tanpa dalil. Ya. Ini pun juga berkata tanpa ilmu. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib, hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib." Ya, janganlah lisan-lisan kalian mensifati ya secara dusta ini halal, ini haram. Yang berakibat kalian pun berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, ikhwatal Islam azani Allah. Ya, dosa lisan berkata tanpa ilmu ini merupakan dosa terberat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ya ketika menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan keharaman, Allah menjadikan berkata tanpa ilmu itu yang paling atas. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan, kata Allah, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku itu perbuatan fahisyah yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan berbuat zalim dengan tanpa hak, dan kamu mempersekutukan Allah, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Lihat, Allah memulai dari yang kecil, naik. Pertama Allah menyebutkan apa? Fahisyah. Yang kedua naik dosa. Kemudian naik berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak. Kemudian naik mempersekutukan Allah, itu berbuat syirik. Bahkan ini sebetulnya dosa yang paling besar. Ya, ternyata Allah tidak menutup dengan syirik. Allah menutup dengan mengatakan, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Saudaraku sekalian, mengerikan dosa lisan yang satu ini. Di antara dosa lisan yang lain apa coba? Menyakiti hati seorang muslim. Itu pun berat di mata Allah. Membuli orang, ya, merusak kehormatan muslim yang lain. Padahal merusak kehormatan muslim itu adalah lebih berat daripada riba, saudaraku. Kalau 1 dirham riba saja, kata Rasulullah, sama dengan 36 kali berzina. Ternyata ada yang lebih berat daripada riba. Makanya Rasulullah mengatakan, "Innalir riba sab'una baban." Sesungguhnya riba itu memiliki 70 baban, 70 pintu. Ya, adnaha, yang paling rendah seperti mensetubuhi ibunya sendiri. Wa in arba riba, dan riba yang paling riba, kata Rasulullah SAW, apa? Istithalatul rajul irda akhih. Seseorang merusak kehormatan saudaranya. Berapa banyak di zaman sekarang, akhi, lisan-lisan sangat mudah sekali merusak kehormatan saudaranya hanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsu dan keinginannya. Berapa banyak di zaman sekarang lisan-lisan membuli, merusak kehormatan orang lain. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kepentingannya. Iya. La haula wala quwata illa billah. Betapa besar dosa lisan seperti itu. Ghibah, ya, merupakan dosa lisan juga. Ya, demikian pula menuduh orang lain dengan tanpa bukti, dosa besar lisan juga. Dan banyak lagi dosa-dosa lisan. Kalau kita perhatikan, dosa lisan itu rata-rata dosanya besar, bukan dosa kecil, ya. Maka betapa sangat berhaknya lisan kita untuk dipenjarakan. Saudaraku sekalian, makanya ya, sebagian ulama salaf berkata, tidak ada anggota tubuh yang paling layak untuk banyak dipenjarakan dari lisan kita. Imam Syafi'i mewanti-wanti kita, man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, pikirkan terlebih dahulu. Ya, nah, kita harus berpikir terlebih dahulu. Jangan sampai akhi, lisan kita mendahului hati kita. Tapi jadikan ya hati kita di depan, lisan kita di belakang. Setiap kita mau berbicara, kita berpikir terlebih dahulu. Apakah kira-kira yang kita ucapkan ini dosa atau tidak? Jangan sampai kemudian lisan tuh, subhanallah ya akhul Islam azani Allah wa yakum, berbicara tanpa kita pikirkan terlebih dahulu.
Ya akhi, orang yang tidak menahan lisannya bisa jadi orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, inna aba'adakum minni man ya majlisan yaumal qiyamah wa abghadakum ilayya athartharun al-mutasyaddiqun al-mutafayhiqun. Orang yang paling jauh tempatnya dariku nanti pada hari kiamat dan yang paling aku benci, kata Rasulullah, siapa? Athartharun, orang yang banyak berbicara, al-mutasyaddiqun, dengan difasih-fasihkan agar terlihat kehebatannya, al-mutafayhiqun, dan sombong dia. Ya subhanallah, ya seorang mukmin tidak layak seperti itu ya akhul Islam. Ya, maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa yakum. Ya, kita berusaha untuk menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini lebih berbisa daripada bisa ular yang paling membinasakan. Karena lisan ini yang dibinasakan oleh lisan diri kita sendiri. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ad mimma bainal masyriq. Seorang hamba mengucapkan kalimat, kata-kata yang belum jelas kepada dia apakah kata-kata itu ya bagaimana keadaannya. Yazillu biha fin nar, ternyata ia tergelincir dalam api neraka lebih jauh antara langit dan antara timur dan barat. Subhanallah. Bayangkan saudaraku sekalian, Rasulullah mengatakan ada seorang hamba yang ketika berbicara dia tidak berpikir terlebih dahulu. Akibat ucapan kata-kata tersebut, ya, dia akhirnya masuk neraka sejauh-jauhnya. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ini semua mencakup, akhi, semua kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah. Ya. Ucapan misalnya meridhokan orang yang zalim dengan kata-kata kita, sehingga orang zalim jadi ridho kepada kita. Baik itu seorang pemimpin yang zalim ataupun ya siapapun yang zalim, kemudian kita ridhokan dia ini dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan dia ridho kepada kita, kemudian menunjukkan kita mendukung kezalimannya, maka ya akhul Islam, azani Allah yakum, ini bisa jadi masuk dalam hadis ini. Atau misalnya kita mengucapkan kata-kata ya membuat Allah murka kepada kita, dan kita tidak berpikir kalau ini kata-kata dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya dia memperolok ayat-ayat Allah. Tujuannya ingin bercanda. Dia ingin bercanda, dia perolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijadikan teka-teki, ya, seperti yang kita dengar di masyarakat, ya. Apa bahasa Arabnya membalikan nasi, maliki, membalik. Padahal itu ayat, akhirnya orang tertawa. Dia tidak sadar kalau dia sedang mentertawakan ayat Allah yang mulia. Malikin nas artinya rajanya manusia yang seharusnya menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman, a'azani Allah wa yakum. Ya, kewajiban kita ya akhul Islam, a'azani Allah wa yakum. Hati-hati kalau kita berbicara itu di Facebook, di media sosial, di WhatsApp, dimanapun kita berada, hati-hati. Sebelum berbicara, pikirkanlah dulu matang-matang. Apakah ucapan kita ini ya akan menimbulkan kemurkaan Allah kepada kita atau tidak? Ya. Kita berusaha bagaimana supaya yang kita ucapkan ini benar-benar sesuai dengan syariat. Ya. Maka kalimat-kalimat yang baik itu
adalah yang sesuai dengan yang ditunjukkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan coba kita tulis di media sosial tentang ilmu yang baik. Ya. Ilmu tentang wajibnya sabar menghadapi pemimpin yang zalim misalnya. Tapi bukan berarti kita mendukung kezaliman mereka. Dan tidak boleh pula kita mengucapkan kata-kata yang mendukung kezaliman mereka. Tentang ilmu misalnya tentang tauhid. Ya. Kita bicarakan tentang kesyirikan-kesyirikan yang ada di zaman sekarang supaya orang-orang menjauhinya. Kita tulis misalnya tentang keutamaan para sahabat agar manusia mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tulis juga tentang ilmu-ilmu yang banyak, alhamdulillah. Daripada kita ngobrol nggak macam ya di Facebook, ya ngalor ngidul nggak ada manfaatnya. Hanya bicara tentang dunia, hanya bicara tentang, bukankah lebih baik kita menyampaikan kebaikan, tentang ketakwaan, tentang amalan saleh. Barangkali ada satu ucapan kita, ya, yang membuat seseorang terpengaruh, kemudian dia menjadi manusia yang besar. Ya, tahukah Anda bagaimana Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari? Ya, sebab beliau menulis Sahih Bukhari karena beliau mendengar ucapan gurunya yang bernama Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai. Lau jama'tum kitaban fi sahih sunani Rasulullah SAW. Kata gurunya, andaikan di antara kalian ada yang mengumpulkan khusus tentang hadis-hadis sahih, ya dari Rasulullah SAW saja. Kata Imam Bukhari, fawaku adarika fi qalbi. Maka itu ucapan beliau itu betul-betul berbekas di hatiku. Mulailah Imam Bukhari mengumpulkan. Jadi Sahih Bukhari, bayangkan. Yang kita baca ya setiap hari. Kita baca, subhanallah, ya, dan dibaca oleh kaum muslimin di setiap zaman, masya Allah. Sahih Bukhari, gara-gara satu kata. Tahukah Anda Imam Az-Zahabi? Itu ulama besar sekali. Keilmuan beliau tentang rijal, tentang ilmu hadis, tidak ada tandingannya. Kitab-kitab beliau, masya Allah, tentang ilmu hadis, tentang ilmu rijal, tentang biografi para perawi hadis. Dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala, Tarikhul Islam, demikian pula kitab-kitab yang lain, ya, bagi orang yang menuntut ilmu hadis pasti mengenalnya beliau. Luar biasa Imam Az-Zahabi ini. Ya, bagaimana sejarah beliau kok bisa menjadi ulama besar gara-gara satu ucapan. Sedang Imam Az-Zahabi waktu kecilnya sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu kemudian Imam Az-Zahabi sedang menulis di lauh. Ketika beliau sedang menulis, lewatlah seorang ulama dari kalangan ulama hadis dan berkatalah ulama ini, "Hai anak, tulisanmu mirip tulisan ahli hadis." Mendengar itu Imam Az-Zahabi, ya, langsung berbekas di hatinya. Segera dia pun menuntut ilmu hadis. Terus dia menuntut ilmu hadis sehingga menjadi ulama besar yang tiada tanding di zamannya. Subhanallah, saudaraku sekalian. Bayangkan, saudaraku. Bisa jadi kalimat-kalimat yang sedikit yang kita ucapkan dari kebaikan merubah hidup seorang hamba. Maka jangan kita remehkan kalimat yang kebaikan sekecil apapun. Demikian pula kalimat-kalimat keburukan sekecil apapun jangan kita remehkan. Bisa jadi gara-gara satu kata itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Ya Allah. Maka dari itulah saudaraku, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Ya, kewajiban kita, ya akhi, ya akhal Islam, ya, kita berusaha untuk berbicara, berkata-kata bukan dengan emosi, bukan dengan perasaan, akan tetapi kita berbicara dengan kata-kata yang dihiasi dengan keilmuan, ilmiah. Ya. Ingat, berapa banyak orang yang jatuh kepada dosa saat dia berbicara ketika ia emosi. Berapa banyak hubungan yang terputuskan gara-gara ia berbicara saat ia emosi.
Berapa banyak ya akhwal Islam azan ya Allah manusia yang tersakiti hatinya karena ia berbicara saat ia emosi. Makanya ya saat emosi kita lebih baik diam saja. Ya, jangan kita mengucapkan satu kata pun juga. Baik emosi itu berupa kemarahan ataupun kesedihan ataupun yang lainnya. Ya. Bahkan saat kegembiraan yang sangat pun juga itu merupakan emosi. Jangan sampai kemudian gara-gara itu kita jatuh dalam kesalahan dalam mengucapkan yang berakibat munculnya murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, semoga yang saya sampaikan bisa saya amalkan dalam kehidupan saya, ya. Kemudian beliau di sini membawakan satu hadis lagi yang berhubungan dengan masalah lisan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang kedustaan dia menyampaikan semua yang ia dengar. Cukuplah seseorang untuknya kedustaan dia menyampaikan semua yang ia dengar. Dikeluarkan sama Muslim dalam muqaddimahnya. Subhanallah. Ya. Orang yang menyampaikan semua yang dia dengar tanpa disaring terlebih dahulu, kata Rasulullah, cukup bagi dia ada kedustaan. Ini menunjukkan ya, kita ini sebagai seorang muslim jangan jadi tong sampah. Semua masuk tanpa disaring terlebih dahulu. Semua yang masuk ke telinga kita langsung sampaikan kepada manusia. La, wallah, ini bukan adab Islam. Yang diajarkan oleh Islam adalah kita menyaring. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, apa kata Allah? Apakah langsung diambil? Fatabayyanu. Ya, check and recheck, cross check, periksa, benarkah itu ucapan dia? Antusibu qauman bijahalah, supaya kamu tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Akibat itu kalian pun nanti menyesal pada hari kiamat. Subhanallah, saudaraku sekalian. Iya. Maka dari itulah ya akhi, ketika kita menerima berita saja, Allah menyuruh kita untuk cross check, tabayyun, lihat dulu berita itu benar atau tidak. Setelah kita cross check, kita tabayyun, apakah perlu kita sampaikan? Ini juga harus kita lihat ya pedomannya. Allah memberikan kepada kita bimbingan bagaimana menyampaikan berita. Allah berfirman dalam surat Al-An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah berfirman, apabila datang kepada mereka urusan yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, segeralah mereka menyebarkannya. Kata Allah, kalaulah mereka kembalikan berita tersebut kepada Rasul dan kepada para ulama, akan tahulah di antara mereka yang bisa beristimbat apakah berita ini berhak disebar atau tidak. Tidak setiap berita bisa kita sebar, saudaraku. Sementara kita lihat di zaman sekarang, ketika kita membaca berita yang membuat kita emosi, membuat kita geram, atau membuat kita ketakutan bahkan, maka kita pun kemudian malah ikut-ikutan membuat orang lain emosi, malah ikut-ikutan membuat orang lain geram dan kesal. Ya, malah ikut-ikutan itu. La haula wala quwata illa billah. Maka jangan sampai kita seperti itu ya, karena itu Allah menyebutkan tentang sifat orang munafik, yang dimana apabila datang kepada mereka berita yang berhubungan dengan rasa aman, rasa takut, segera disebarkan tanpa merujuk para ahli ilmu apakah berita ini berhak untuk disebarkan atau tidak. Dan sayang sekali kenyataan kita melihat di zaman ini, hampir semua kita memiliki sifat ini. Langsung di-share, langsung ternyata hoax misalnya.
ataupun kalau ternyata itu benar bukan hoaks, ternyata malah menimbulkan dampak yang lebih buruk, ya, kemudaratan. Nah, inilah saudaraku sekalian, betapa Islam, ya, adalah agama yang sangat menganjurkan kita berhati-hati dalam berucap, dalam berbicara, karena keselamatan itu sesuatu yang luar biasa. Ya, wallahu a'lam. Nah. Ya, Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas keluangan waktu Ustaz yang berikan kepada kami untuk dapat kita mempelajari ilmu yang bermanfaat ini. Semoga faedah-faedah yang bermanfaat ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung, silahkan kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini di mana? Ustaz, Ya. Abu Yazid dari Duri ini, Ustaz. Silakan Bapak. Iya. Saya mau bertanya, Ustaz, gimana kita supaya jauh dari menggibah seseorang, ya, Ustaz? Sementara di lingkungan kita itu banyak membawa kita untuk menggibah orang-orang lain, gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar kita jauh dari menggibah, kita harus berani amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya, saat kita berada di majelis dan orang-orang menggibah orang lain, kita harus berani untuk mengingkari. Kalau kita tidak berani, maka kita harus berani meninggalkan majelis tersebut. Ya, karena duduk di majelis gibah itu, kalau kita diam, kita menjadi setan bisu. Allah Ta'ala melarang kita duduk di majelis yang di situ dimaksiati Allah padanya. Allah berfirman, "Wa idza ra'aita alladziina yakhudhuuna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum." Ya, apabila kamu melihat orang-orang tenggelam di dalam memperolok ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara pada pembicaraan yang lain. Jika kalian tidak lakukan itu, kalau begitu kata Allah, kalian akan sama dengan mereka. Maka dari itulah, ya, kata Imam Abu Ja'far At-Tabari ketika menafsirkan ayat tersebut, ayat ini menunjukkan larangan kita duduk di majlis yang dimaksiati padanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa itu majlis yang diagungkan padanya selain Allah, atau majlis yang dibicarakan padanya kebid'ahan dalam agama, atau diperolok padanya ayat-ayat Allah. Demikian pula majlis-majlis ghibah harus kita tinggalkan. Kalau kita selalu merasa tidak enak, aduh nggak enak, saya yakin kita tidak akan selamat. Ya, yang harusnya kita pikirkan adalah bagaimana saya selamat dari api neraka. Bukan bagaimana saya selamat dari cibiran mereka, jangan. Maka ketika kita duduk bersama mereka ngobrol-ngobrol dan mereka mulai ngobrolin fulan dan alan, segera kita stop. Kita bilang udah lebih baik kita ngomong yang lain aja, karena ghibah itu hukumnya haram. Ya, dosanya besar. Ya. Kalau mereka tidak pula mau berhenti, ya sudah, antum mohon diri. Ya, bilang di rumah saya mau ada keperluan kan banyak, bisa baca buku dan yang lainnya. Ya, jangan kita duduk bersama mereka. Nah, kita harus berani seperti itu. Kalau kita tidak berani, hanya karena kita nggak enak, wallahi kita tidak akan selamat, ya. Ya, Allahu a'lam. Nah, Barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat. Semoga dapat memberikan solusi bagi yang penanya khususnya dan kita semuanya yang mendengarkan di kesempatan pagi hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin menghubungi kami kembali via telepon, kami tunggu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini di mana? Riswati dari Pamulang. Silahkan Ibu. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah Allah itu kalau menguji manusia sampai manusianya meninggal, Pak Ustadz, nggak berhenti gitu? iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah Allah menguji manusia itu sampai meninggal, nggak berhenti? Atau bagaimana? Ibu, ujian yang Allah berikan kepada si hamba itu sebetulnya kebaikan.
Sebab kalau manusia nggak diuji-uji, seringkali tertipu sama dunia. Kita selalu dikasih kesenangan, padahal sebetulnya kalau kita pikirkan, Bu, kesenangan itu ujian loh, Bu. Mungkin kita lebih senang diuji dengan kesenangan daripada kesusahan. Padahal kalau kita pikir-pikirkan, diuji dengan kesenangan tuh banyak orang yang tidak sabar. Coba lihat deh, orang-orang yang diberikan kesenangan tuh banyaknya lalai, Bu. Coba Ibu lihat, orang-orang yang diberikan kesenangan tuh banyaknya sombong, Bu. Banyak di antara mereka yang diberikan ujian kesenangan tidak kuat dengan syahwat, Bu. Ya. Banyak di antara kita. Sementara kita memandang ujian itu hanya dengan kesusahan. Salah. Ya. Yang namanya ujian itu tidak hanya dengan kesusahan, Bu, tapi juga dengan kesenangan. Makanya sebagian sahabat berkata, ya, ubtulina bid-dharra fasabarna. Ubtulina bisarra falam nasbir. Dahulu kami diuji dengan kesusahan, kami bisa sabar. Dan sekarang kami diuji dengan kesenangan, ternyata kami tidak bisa sabar. Subhanallah. Iya Allah. Iya. Maka ketika ujian, misalnya kesusahan bertubi-tubi menghampiri kita, kenapa kita seringkali tidak ridho coba dengan ketentuan Allah seperti itu? Karena hati kita selalu mengharapkan dunia, Bu. Kita selalu melihat orang-orang yang diberikan kesenangan, Bu. Kita selalu melihat orang-orang yang lebih hebat dari kita, sehingga akhirnya kita selalu tidak bisa ridho dengan ketentuan Allah Jalla wa'ala. Padahal kata Rasulullah, undur, ya, man huwa asfala minkum. Coba lihat oleh kamu yang lebih susah hidupnya dari kamu. Wala tandur man huwa fawqakum, jangan kamu lihat kepada yang lebih senang hidupnya dari kamu. Kita selama ini selalu melihat yang lebih senang, sehingga akhirnya hati kita berangan-angan terus, ya, andai kata kayak dia, kenapa saya ini selalu susah. Makanya tidak ada syukurnya kepada Allah. Akhirnya kita selalu marah kepada Allah. Padahal bisa jadi ketika Allah berikan kepada kita kekayaan, ternyata kita, ya, malah menjadi hamba yang tidak bisa bersyukur. Seperti disebutkan dalam sebuah athar, Abdullah bin Mas'ud berkata, ketika ada seorang hamba ingin berbisnis atau menginginkan sebuah kedudukan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa kalau ia menjadi kaya raya atau dia punya kedudukan, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Maka Allah berfirman, ya, kepada malaikatnya, sempitkan rezeki si fulan itu. Sebab jika ia luas rezekinya atau tinggi kedudukannya, dia masuk neraka jahanam. Akhirnya si hamba itu disempitkan terus rezekinya. Ya, kenapa? Karena Allah sayang kepada dia, Allah ingin hindarkan dari keburukan. Ya, cuma masalahnya kita menginginkan dunia sedangkan Allah menginginkan akhirat. Allah berfirman, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian selalu menginginkan, kata Allah, kehidupan dunia, sementara Allah menginginkan akhirat. Kenapa? Karena al-akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya. Maka Ibu, berbahagia kalau kita terus dikasih ujian sama Allah. Harusnya begitu. Loh, kok bisa begitu? Iya. Karena ujian itu hakikatnya memberikan kepada kita faidah yang luar biasa. Ujian, Bu, menempa keimanan kita. Semakin kita diperkuat kesabaran kita oleh Allah. Yang kedua, ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Yang ketiga, ujian mengangkat derajat kita. Kata Rasulullah, wala yazalul bala'u bil mu'min hatta yalqa Allah wa laysa alaihi khati'ah. Senantiasa ujian menerpa kehidupan seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa. Subhanallah. Ya. Mana yang Ibu ridhai? Ibu terus diuji sama Allah, kemudian Ibu bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa.
atau ibu diberikan kesenangan oleh Allah, lalu ibu meninggal dalam keadaan lalai. Ya saya maunya sih senang, tapi saya bertakwa. Mungkin dari mana ibu tahu bahwa ibu ketika diberikan kesenangan ibu akan bertakwa? Dari mana? Bisa jadi kita tidak sabar menghadapi kesenangan tersebut. Demi Allah ibu, yang Allah inginkan untuk kita lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Karena kita menginginkan seringkali dengan syahwat, sedangkan Allah menginginkan untuk kita dengan ilmu. Maka dari itulah sadari, wajib kita sadari Bu, dunia ini darul ibtila, memang negeri ujian. Allah yang mengatakan begitu. Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah. Lihat, Allah sudah berjanji bahwa Allah pasti akan menguji kita semua. Dengan apa? Bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Lalu Allah memberikan kabar gembira siapa? Wa basyiris sabirin. Bergembiralah orang-orang yang sabar itu. Siapa orang yang bisa bersabar itu? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia mengatakan kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Orang yang meyakini kita milik Allah, dia akan berusaha ridho dengan ketentuan Allah. Orang yang yakin dia akan kembali kepada Allah dan di sana akan ada balasan yang terbaik, dia akan sabar. Tapi masalahnya itulah yang membuat kita tidak sabar itu apa coba? Karena hati kita selalu mengharapkan dunia, menginginkan dunia. Kita selalu melihat yang lebih enak hidupnya dari kita. Ya, sehingga kita menjadi hamba yang tidak bersyukur kepada Allah. Kita tidak sadar barangkali dengan banyak ujian yang menerpa, Allah hindarkan banyak keburukan dari kita. Alhamdulillah. Ya. Maka jadilah ibu, ya, hamba yang bergembira saat diberi kesenangan. Jadi yang bersyukur di saat diberi kesenangan dan bersabar di saat diberi kesusahan. Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min. Ya, mengagumkan seorang mukmin itu. Ketika ditimpa kesenangan dia bersyukur, ketika ditimpa kesusahan dia bersabar. Bahkan Rasulullah mengabarkan, ya, di antara umatnya ada yang saat ditimpa musibah ia bergembira seperti dia ditimpa kesenangan. Ajib. Ya. Dia ditimpa musibah itu malah dia gembira seperti dia diberikan kesenangan. Kenapa dia gembira? Karena dia sadar, mudah-mudahan musibah ini mengampuni dosa-dosa yang sangat banyak terhadap diri saya. Allahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami angkat kembali, silakan untuk telepon yang berikutnya di 0218236543. Halo. Iya. Iya, dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dari Pak Agus di Palu, Sulawesi Tengah, Ustaz. Silakan Pak Agus, pertanyaannya. Iya. Ini masalah lisan ini, Ustaz. Saya mau tanya. Mungkin saya orang yang nggak berilmu, tapi saya pernah mengatakan begini kepada kerabat dekat saya. Ini kan akhir-akhir ini kalau mau mendaftar haji itu, Ustaz, kan sampai 15 tahun atau 17 tahun baru bisa berangkat. Nah, mereka itu kan sudah tua. Nah, pemikirannya mereka, saya daftar sekarang jangan tidak bisa berangkat. Nah, tapi dia tidak mendaftar, tapi dia itu pergi umrah. Habis pergi umrah, mau umrah lagi. Tapi saya tegur begini, mau daftar haji dulu, habis daftar haji baru umrah. Apakah saya salah, Ustaz, saya menyampaikan begitu? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkataan Bapak bisa benar. Ya. Karena kalau misalnya mereka sibuk umroh dan nggak mau daftar haji, kapan hajinya nanti? Ya. Sementara haji pun diwajibkan oleh Allah seumur hidup sekali. Ya. Dan bisa jadi tidak benar juga dari sisi lain.
Karena misalnya ada orang yang sudah daftar haji, karena hajinya masih lama, 15 tahun lagi, udahlah sekarang saya umroh aja. Lalu kemudian bapak mengatakan gak usah, nanti aja habis haji baru umroh. Nah ini juga tentu tidak benar. Iya. Jadi benar kalau ternyata orang ini gak mau daftar haji, sibuk umroh, tapi suruh daftar haji gak mau dengan alasan masih lama. Maka katakan kepada dia, udah daftar haji, sambil nunggu 15 tahun kamu bisa umroh. Nanti setelah 15 tahun kamu dapat kebagian untuk haji, alhamdulillah. Iya. Nah demikian Bapak ya, wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semua bermanfaat untuk Bapak yang bertanya dan kita semuanya di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya Ustaz. Ustaz, saya dari NTB. Bagaimana menyikapi orang yang di depan kita baik sekali, tapi ketika di belakang kita sering mengomongi kita yang jelek-jelek. Nah, bagaimana kita menyikapi dia dalam pergaulan dan sebagainya? Jazakallahu khairan. Di depan kita dia baik, di belakang sering ngomongin kita. Jawabnya, dari mana kita tahu bahwa di belakang dia suka ngomongin kita? Oh, ada informan. Apa kamu tidak curiga sama informannya itu? Jangan-jangan dia mau ngadu domba. Ya. Yang seharusnya yang lebih layak kita berburuk sangka itu kepada informannya itu. Karena sudah mau menjadikan kamu sebagai domba. Dan mau diadu dengan domba lain. Jadi adu domba. Maka kalau misalnya dia di depan kita baik, ucapannya bagus, kemudian di belakang kita ada informan menyampaikan, si fulan tuh di belakang jelek-jelekin kamu, seharusnya kamu berkata kepada dia begini, setahu saya dia bagus. Adapun kamu mau mengadu domba, itu dosa buat kamu loh. Rasulullah SAW sabda, la yadkhulul jannah ya annamam, tidak masuk surga orang yang mau mengadu domba. Iya. Nah, terkadang kita lebih percaya kepada informannya daripada kepada orang yang di depan kita dia bagus. Padahal kewajiban kita adalah menghukumi itu sesuai dengan yang dia tampakkan depan kita. Makanya para ulama mengatakan nahkumu bil-dhahir wa nufawwidhu sarair ila Allah. Cukup kita menghukumi sesuai yang tampak di depan kita. Adapun yang tidak tampak serahkan kepada Allah. Enggak usah kita urusin. Kalau di belakang kita misalnya benar dia itu menjelek-jelekan kita, kita toh tidak akan rugi, enggak rugi buat kita. Iya. Yang rugi siapa? Ya dia. Kita juga enggak dosa, bahkan kita mendapatkan pahala dari dia. Yang dosa siapa? Ya dia. Jadi kalau misalnya ada informan yang menyampaikan kepada kita seperti itu, bilang kepada dia, saya bukan domba, dan kamu sudah mau mengadu domba, haram. Kalau dia berkata, ini saya memang sayang sama kamu loh, saya mau menyampaikan, enggak, saya tidak mau terima. Di depan saya dia bagus kok, enggak masalah. Ya. Soal dia di belakang saya menjelek-jelekan saya, itu dosa buat dia. Dan saya tidak rugi insyaallah. Soal dia di belakang saya, dia menjelek-jelekan, itu wallahi saya tidak dirugikan sama dia. Tidak dirugikan. Ini sikap yang benar yang harus kita ambil seperti itu. Ya bahkan kalau ada orang yang mencaci maki saja di depan kita, Nabi menganjurkan kita jangan balas mencaci maki dengan aib yang ada pada dia. Nabi SAW sabda, wa ini mru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fihi wa da'wa balahu alaih. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kamu, memburuk-burukan kamu dengan aib yang memang ada pada diri kamu, kata Rasulullah apa? Jangan balas
dengan menjelek-jelekan aib dia yang kamu tahu ada pada diri dia, jangan dibalas. Biarkan dosanya buat dia. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan apa? Ucapan manusia kepada kita, kata beliau, sebetulnya tidak memberikan mudarat kepada kita, enggak. Tidak membahayakan kita, enggak. Kecuali kalau itu dimasukkan ke hati kita, lalu kita layani, kita ladeni. Nah, itu bisa membahayakan kita baru. Adapun kalau kita enggak ladeni, kita cuekin, ya, kita tidak membahayakan sama sekali. Memang terkadang hati kita panas, tapi buat apa? Kita memperturutkan emosi kita. Hanya akan menghancurkan iman kita, merusakkan hati kita. Nggak ada manfaatnya. Ya Allah wa'alam. Nah. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, apakah ketika kita membicarakan saudara kita atau orang lain untuk mencari solusi yang terbaik dari keluar dari permasalahan tersebut, apakah itu ghibah atau bukan? Para ulama seperti Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar, ketika membahas tentang masalah ghibah, beliau menyebutkan bahwa ada 6 keadaan yang diperbolehkan padanya ghibah. Di mana 6 perkara ini memang masalahnya jauh lebih besar daripada ghibahnya itu. Di antaranya yaitu untuk mencari solusi. Misal para guru membicarakan tentang seorang murid untuk mencari solusi bagaimana si murid ini bisa baik. Atau misalnya seorang ibu berbicara dengan anaknya tentang kekurangan anak yang lain untuk mencari solusi, bukan untuk menjelek-jelekan, tapi berpikir bagaimana caranya solusinya. Seperti ini nggak masalah. Seorang istri menceritakan kepada qadhi ataupun hakim ataupun seorang ulama, kiai tentang keburukan suaminya dalam rangka mencari solusi dan bagaimana harus bersikap yang benar. Ya. Sebagaimana dahulu Khawlah mengadukan kepada Rasulullah tentang suaminya. Maka yang seperti ini diizinkan, boleh. Ya, kenapa? Karena maslahatnya lebih besar daripada mudarat ghibah itu sendiri. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami akan berikan kesempatan kembali, silahkan untuk telepon yang berikut di 021 823 6543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa? Di mana? Pak Ustadz mau bertanya. Ya, silakan. Dengan nama Allah. Pak Ustadz, saya menonton di YouTube tentang ceramahnya Pak Ustadz tentang masalah sholat. Ada yang saya bingung nih Pak Ustadz. Ada 2 video yang saya nonton. Pak Ustadz langsung mempraktikkan begitu. Masalah menggerakkan jari di saat tasyahud. Pak Ustadz bilang, Pak Ustadz menggerakkan tangannya dari awal tasyahud. Terus yang keduanya, saya mendengar Pak Ustadz bilang membaca tasyahud itu di saat berdoa. Maksudnya di saat berdoa berlindung dari 4 perkara baru digerakkan kah, atau dari awal juga Pak Ustadz? Itu yang saya bingung, mana yang benar gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sebetulnya ini ikhtilaf para ulama tentang kapan mulai menggerakkan. Syekh Albani mengatakan dari awal, Syekh bin Bas mengatakan saat berdoa. Kenapa? Karena lafadznya begini, yuharrikuha yad'u biha. Beliau menggerak-gerakkan sambil berdoa dengannya. Begitu lafadz hadisnya dalam riwayat Nasai atas pendapat yang mensahihkannya. Yuharrikuha yad'u biha, beliau menggerak-gerakannya sambil berdoa dengannya. Apa maksud daripada berdoa di sini? Ya. Mereka yang mengatakan dari awal, yang dimaksud berdoa di sini artinya mencakup 2 hal, doa ibadah maupun doa masalah. Karena doa ada 2 macam. Ada doa ibadah dan ada doa masalah.
Sementara ucapan tahiyat at-tahiyatu lillah wa salatu wa thayyibat assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sampai akhirnya itu adalah merupakan doa ibadah. Ya. Adapun Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabr, ini doa masalah, doa minta. Nah, ya, sebagian ulama seperti Syekh bin Baz memandang maksud doa di sini doa masalah. Ya, saat dia minta, disitulah digerakkan. Namun ya, Syekh Albani memandang tidak, karena lafaz kata-kata berdoa di sini sifatnya mutlak. Kenapa? Karena doa di sini mengandung dua-duanya. Nabi tidak menentukan doa apa itu. Yang jelas disebutkan dalam riwayat itu Nabi menggerak-gerakkan berdoa dengannya. Kata-kata berdoa di sini mencakup dua makna, doa ibadah maupun doa masalah. Atas dasar itulah ya pendapat yang kuat bahwa itu dimulai dari semenjak awal. Karena kata tahiyatulillah itu doa ibadah. Ya. Wallahu a'lam. Demikian. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan untuk telepon di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Ini Ustadz dari Umi di Jakarta. Ya. Dari Umi. Mau nanya Ustadz, saya kadang ketiduran terlambat sholat subuh. Terus kadang saya sholat wajib dulu baru sunnah. Apa itu betul ya Ustadz? Cukup ya Bu. Terima kasih Ibu atas pertanyaan. Kalau Ibu terlambat sholat subuh, maksudnya masih di waktunya sebelum matahari terbit dan masih cukup sholat qobliyah, maka lebih baik Ibu qobliyah dulu baru kemudian sholat wajib. Tapi kalau terlambat dalam artian waktunya sudah mepet dengan matahari terbit, sudah mau habis, dimana kalau Ibu qobliyah dulu nggak cukup, maka saat itu Ibu harus ya sholat fardu dulu baru kemudian Ibu qadha qobliyahnya setelah itu. Kalau yang dimaksud kesiangan di sini maksudnya Ibu bangun setelah matahari terbit. Ya. Maka yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah dalam perjalanan ya kesiangan, baru bangun itu ketika matahari sudah terik. Ya. Maka Nabi pun menyuruh para sahabat untuk meninggalkan tempat itu, lalu menyuruh Bilal untuk adzan, lalu beliau sholat qobliyah. Lalu Nabi pun menyuruh untuk qomat, lalu beliau sholat subuh. Ya, qadhaan. Nanti kalau keadaannya seperti itu ya, kita baru bangun jam 7 misalnya. Ya, maka pada waktu itu kita tetap qobliyah dulu, baru kemudian sholat subuh. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita kesiangannya bangunnya sebelum habisnya waktu, sebelum matahari terbit, dimana kalau kita qobliyah dulu nggak cukup nih, maka Ibu sholat fardu aja langsung. Tapi kalau misalnya maksudnya kesiangan di sini masih ada waktu cukup untuk qobliyah dan sholat subuh, maka usahakan qobliyah dulu. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh dan keutamanya besar. Ya. Baik, semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Ya, demikian dari saya, billahi taufik.